tertulis bahwa sepanjang hari hanya berbuat dosa, lupa mengingat pada Sang Pencipta. Bukan lo doang sih ya, mungkin banyak ya dari orang-orang di luar sana. Banyak men. Orang pada lupa gitu kan ya. Iya, cuman kan maksiat jalan terus gitu ya. maksiat jalan terus. Selamat siang, selamat datang di Ngobong Musikawan. Di sini adalah tempat untuk ngobrol-ngobrol bareng musisi. Di sini gue akan mengundang beberapa musisi-musisi yang sedang booming saat ini. Yang kita undang salah satunya adalah musisi yang sedang viral di tengah pandemi ini. Kita akan ngobrol bareng-bareng untuk membedah lirik dari tulisan-tulisan seorang artis musisi tersebut. Langsung aja, Fahmi Pempeng. Kawan-kawan semuanya. Fahmi Pempem. Ya, Gimana kabarnya sekarang Fahmi Pempem? alhamdulillah baik sekali ya. Hari ini di masa pandemi yang cukup ngeri ya. Iya. Tapi alhamdulillah saya masih sehat-sehat saja lah. Fahmi Pempem ini Iya. tiba-tiba muncul begitu tadi di platform semua digital ya. Jadi dia itu seorang musisi yang membuat sebuah lagu religi gitu kan. Iya. Cuman gimana nih perasaannya nih? Dari Apa? setelah nama Anda ini naik ke Ya cukup menegangkan ya awal-awal masuk di dunia entertainment ya. Sih entertainment. Dunia entertainment ya. Jadi emang mungkin gua baru beberapa hari ini gitu gua ngerasa ternyata banyak juga cobaan dan ujiannya gitu buat Iya. jadi seorang musisi gitu kan. Lalu lu ini sebenarnya siapa sih kok tiba-tiba ujuk-ujuk tuh muncul di tengah-tengah keributan apa namanya orang-orang di tengah pandemi ini loh, tiba-tiba orang yang lagi ribut kemarin rebutan bear brand lah, tiba-tiba lo nongol nih, terus Fahmi Pempeng. Gua cuman rakyat biasa sih sebetulnya mah ya. Iya Cuman rakyat biasa. gue tahu. Cuman gue berpikir di tengah pandemi gue nggak dapat kerjaan, kuliah juga libur gitu kan. Maksudnya bukan artian dalam artian WFH lah, work from home gitu kan. Oke. Terus apa sih motivasi lo ini apa sih sebagai penulis tiba-tiba lo buat lagu religi itu apa sebenarnya? Jadi gue udah punya segalanya nih, gue udah punya motor, gue udah punya rumah untuk singgah lah gitu kan setidaknya. Iya. Maksudnya meskipun rumah nenek gitu masih rumah nenek, tapi gue punya tempat untuk singgah. Terus gue punya teman, sampai waktu itu gue ingat gue punya gebetan gitu kan. Gue maksudnya gue udah punya segala hal yang gue butuhkan di dunia ini, cuman gue ngerasa ada yang hampa ya gitu, kayak kok gue kosong gitu ya. Gue di atas tuh gue merenung aja, tapi ketika gue merenung gue ngeliat ternyata ada gedung-gedung yang menghalangi pandangan gue men. Berarti nggak dapat pemandangan dong dari luar. Nah Sebenarnya itu yang buat lo ini. itu pertama kali gue memutuskan untuk buat lagu. Langsung masuk ke segmen melirik lirik. Jadi segmen melirik lirik ini adalah segmen di mana kita membedah lirik dari penulis yang menulis lagu tersebut ya. Oke, langsung aja di sini gue bacain ada sedikit sepenggal lirik ya dari lagu lo ini yang berjudul Rekonstruksi Hati. Rekonstruksi Hati. Oke, langsung aja kita lihat liriknya. Di tengah perjalanan hidup ini, kusadari ada yang harus kuakhiri. Apa kusadari ada yang harus kuakhiri? Apa ini yang diakhiri sebenarnya? Apa yang harus diakhiri? Jadi waktu gue ngebuat lagu itu, gue posisinya itu bulan Ramadan men. Oh iya. Ya gue orang Islam lah ya kan. Gak apa-apa kan kita bawa agama ya. Iya oke. Gak apa-apa kan, maksudnya kan gue agama gue aja gitu. Siap. Gue orang Islam dan gue di bulan Ramadan itu posisinya gue lagi puasa dan gue kebetulan ikut remaja masjid. Gue memutuskan untuk keluar dari zona nyaman gue keluar dari rumah, gue ke masjid, ke menara masjid tuh, paling atas. Nah itu pemandangannya, keren men, sumpah. Kayak apa? Bisa digambarin nggak sih dikit Apa ya? aja dari Lu pernah nggak? pemandangan Lu ke masjid? lantai 4, terus lu ngeliat pemandangan luar, jadi kayak kelihatan tuh atap-atap rumah, kelihatan kayak Oh, dunia iya, itu iya, luas iya. banget men.
Oke, oke. Jadi gue bilang ternyata selama ini tuh yang harus yang gue lakukan tuh apa ya, nggak ada substansinya gitu, nggak ada nilainya. Oke. Ya yang harus gue akhiri adalah gue diam. Gue harus berhenti untuk diam. Gue harus bergerak. Gue harus tunjukkan bahwa dunia ini kecil men buat gue. Kita langsung masuk ke rap ya. Jadi di rapnya ini ada kata-kata yang mempunyai makna yang sangat dalam sepertinya ya. Dalam banget men. Parah ya. Di rap itu gue lagi sakit hati men di situ. Tuh sakit banget. Kalau boleh tahu seperti apa tuh bunyinya? Ini kan kini ku akui, Iya. tak bisa lagi aku berdiri. Jadi gue tuh ngerasa ketika gue nggak punya Tuhan gitu ya, ketika gue jauh dari Tuhan tuh gue nggak bisa berdiri men. Nah di lirik akhirnya ada nih, dunia ini takkan berjalan lama, sepanjang hari hanya berbuat dosa. Gua mengingat pada sang pencipta. Bukan lo doang sih ya, mungkin banyak ya dari orang-orang di luar sana. Banyak men. Orang pada lupa gitu kan ya. Iya, cuman kan maksiat jalan terus gitu ya. maksiat jalan terus. Ya oke. Terus dari lo sendiri nih maksudnya apa nih? Apakah lo emang ternyata lo ini seorang pendosa? Apa lo ngerasa tiap hari lo buat dosa terus? Enggak men, jadi gimana ya, karena kan di rumah terus gitu kan, jadi kan gue Ya, oke. otomatis kan gue main HP terus dong, tiap hari gini mulu kan, jinah mata gitu kan, kalau dari sudut pandang gue ya gitu, jinah mata. Lanjut nih, musik, lu sebagai seorang musisi gitu, gimana sih pandangan lu nih terhadap lu sendiri yang sekarang udah sadar gitu kan ya, akan kehidupan lo yang gitu-gitu aja, sampai akhirnya lo bertindak, berbuat sesuatu gitu kan dengan menulis lagu yang akhirnya sekarang viral gitu kan, naik. Nah pandangan lo nih dari lo seorang penulis lagu terhadap agama lo sendiri, Islam, musik dengan Islam, menarik tuh pertanyaannya. Jadi gimana sih pandangan? Menurut pandangan gue ya, mungkin gini aja sih simpelnya, kita sebagai manusia udah berdiri di antara benar dan salah. Iya, Jangan sampai kita sebagai manusia juga memaksakan untuk menjadi pembeda antara baik dan buruk. Kalau buat gue, selagi apa yang gue lakukan itu tidak merugikan orang lain, ya itu baik gitu. Karena gue ini kan menyampaikan keresahan hati gue gitu kan. Iya. Ya kan boleh gitu. Lu mau mengungkapkan keresahan hati lu dengan cara apapun boleh, kecuali ini kita berbicara perspektif Islam loh ya. Iya. Hal-hal yang dilarang agama, misalkan minuman keras, ya kan, terus hal-hal kayak narkotika dan lain-lain gitu kan yang dilarang oleh agama, itu baru jangan, sebaiknya dihindari gitu. Oke. Bukan maksud melarang, tapi dihindari aja. Itu menurut pandangan lu ya terkait musik nih sebagai dalam Iya, Islam, betul ya, banget. pandangan lu. Iya. Sebenarnya emang terkait sama musik sama agama itu sebenarnya emang masih banyak kontroversi Iya, ya. banyak kontradiksinya Iya, karena antara ulama satu dan ulama dua. ulama pun salah satu ulama pun ada yang membuat sebuah lagu gitu, lagu-lagu reality gitu kan. Syair. Jadi di dalam itu terdapat, di dalam si lirik lagu tersebut kan mungkin terdapat pesan-pesan ya, iya. Puji-pujian kepada Tuhan. Ada syair-syair yang mungkin mengandung ajakan yang baik gitu kan. Kita kan tidak tahu ya. Jadi lagu itu gak semuanya buruk ya. Benar. Karena buat emang, buat gua. iya, karena gue juga setuju sih, karena emang ya itu mah balik lagi sih ke diri kita masing-masing, yang penting tidak merugikan orang lain ya. Daripada gua nyopet kan? Iya bener sih. Orang. Kan dari kayak gini belum membuat sebuah karya gitu kan, yang menghasilkan kan lebih baik ya, lebih Berharga, lebih berguna, bermanfaat kan. Terakhir nih, boleh dong dari nyanyi ini sedikit nih dari penggalan lagu lo nih yang udah lo tulis gitu kan, yang udah lo tulis nih lagunya nih, penggalannya boleh kali dinyanyiin buat para teman-teman semua di sini kan. Ini nggak apa-apa nih. Sepenggal Nggak apa-apa. buat refnya doang gitu kan, mungkin bisa gitu kan lo nyanyiin gitu kan. Oke, di sini langsung ada gitar kan, ini boleh nih langsung dimainin nih lagunya nih, Rekonstruksi Hati. Ini langsung rapnya aja nih. Iya. Tak bisa lagi ku berdiri, semua
dari lagu Bang Pempem. Oke, mungkin itu aja yang dapat kita share pada hari ini gitu kan, terkait hasil kita nih tips and trick dari dan cerita-cerita kisah dari seorang Bang Pempem nih terkait kehidupannya. Benar. Yang ditulis dalam sebuah lagu gitu kan. Oke, sekian dan terima kasih pada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Adigus Prianto. Salam ngobong musikawan.